أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبر معينا. الحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره. أما بعد معاشر الحاضرين jemaah tauhid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak dirasa Ramadan mulai berangsur-angsur meninggalkan kita. Sekarang kita sudah berada di malam yang 10. Berarti kita sudah di sepertiga awal Ramadan. Dan ini mengingatkan kita apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbatas, hari-hari yang singkat. Maka ayat ini mengisyaratkan kepada kita untuk kita memperhatikan satu hal, yaitu agar kita tidak tertipu oleh jund min juludi syaitan, yaitu at-taswif, supaya kita tidak tertipu oleh angan-angan kita, yaitu menunda-nunda amalan. Jadi kalau ada niat baik untuk melakukan kebaikan, jangan ditunda. Ya, saya mau mengajar Al-Quran 1 juz hari ini, langsung dikerja. Jangan sebentar pilih. Oh, saya mau qiyamul lail Ramadan full pada Ramadan ini, kerjakan. Jangan ditunda. Karena saufa, ya sebentar nanti saya kerja. Nah, sebentar saya tunda dulu, nanti bisa kerja. Itu semua adalah tipu daya syaitan. Makanya tiga orang sahabat Nabi, diantaranya Ka'ab bin Malik dan 2 sahabat yang lainnya, tidak ikut berperang dan akhirnya diboikot oleh Nabi selama 50 hari. Itu gara-gara saufa itu. Nanti bisa susul, akhirnya tidak tersusul. Maka ini mengingatkan juga kita pada firman Allah dalam Al-Quran. Kalau kita temukan kata-kata ya laita, wahai kiranya, itu banyak dalam Al-Quran. Allah mengatakan ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah, ya laitani kuntu turaba, ya laitani qaddamtu li hayati. Ini semuanya adalah penyesalan manusia nanti di hari kiamat. Ya laitani qaddamtu li hayati, wahai kiranya dulu saya yang melakukan amal kebaikan untuk kehidupanku hari ini, untuk kehidupan di akhirat. Dia menyesal karena selama di dunia dulu tidak bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Tanya apa artinya penyesalan sudah tidak berguna? Maka untuk ayat ini masih kita baca di masjid itu, artinya masih ada kesempatan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang masih kita lakukan. Mungkin yang masih kurang semangat dalam melakukan ketaatan, terutama di bulan yang fadilah ini, bulan yang mulia ini, maka tingkatkan semangatnya. Yang masih belum bisa meninggalkan maksiat-maksiat, seperti yang masih merokok misalnya, bulan Ramadan ini kesempatan untuk meninggalkan itu semua. Karena kalau bukan sekarang, mungkin tidak ada lagi kesempatan yang lebih afdal untuk meninggalkannya. Maka jangan termasuk orang-orang yang ditipu oleh syaitan dengan kalimat saufa tadi, nanti saya tinggalkan maksiat. Siapa yang bisa jamin dia masih hidup sampai besok? Maka kesempatan mumpung masih ada, gunakan dengan sebaik-baiknya. Masyaallah hadirin jemaah tabligh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diperlihatkan oleh Allah umur umat-umat terdahulu dan beliau bersedih. Karena beliau melihat usia umat terdahulu itu ribuan tahun, sedangkan umur umatnya hanyalah kisaran puluhan tahun. Nabi bersabda, "A'mar ummati ma baina 60 wa 70, qalla yatajawazu an dzalik." Umur umat hanyalah berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja, dan sedikit yang melewati umur usia tersebut. Maka kita ini dia termasuk umat yang paling singkat usianya di antara seluruh umat. Namun Allah menghibur nabinya dengan justru menjadikan umat yang terakhir ini umat yang paling diberkahi. Bagaimana itu? Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat ini umat yang diberkahi, umat yang terbaik di antara seluruh umat. Makanya Nabi bersabda di riwayat yang lain, "Nahnul akhirun al-awwalun." Kita adalah umat yang terakhir, namun duluan nanti masuk surganya. Nabi mengatakan demikian. Timbul pertanyaan, kenapa bisa? Mestinya secara logikanya kan kita adalah umat yang paling terakhir, paling belakang startnya, mulainya.
Paling singkat pula waktunya, hanya 60 sampai 70 tahun, itu pun yang paling panjang, sedikit yang lewat dari itu. Namun paling duluan masuk surga. Pasti ada penyebabnya. Maka kata para ulama kita, di antara penyebabnya adalah Allah berkahi kita punya amalan. Walaupun secara kuantitas waktu kita singkat, secara kuantitas amalan kita sedikit, tapi secara kualitas kita tidak kalah yang umat terdahulu. Mari kita lihat. Ya, makanya sebelum kita lihat ini penyebab amalan kita dilipat gandakan atau berkualitas, maka suatu kaidah yang perlu kita pegang. Apa itu kaidahnya? Bahwa kita umat Nabi Muhammad yang diberi oleh Allah usia yang singkat ini, yang kita perhatikan dalam beramal bukanlah kuantitas semata, tapi yang lebih penting daripada itu kita perhatikan kualitas. Jadi jangan penting yang penting saya puasa, yang penting saya sholat, yang penting saya sholat. Apa itu gunanya semua kalau tidak berkualitas? Kita lihat ada hadis 3 orang 3 golongan yang pertama kali dihisab dari kiamat dengan amalan besar, amalan sedekah, amalan jihad, dan amalan mengajarkan ilmu. Tapi semuanya masuk neraka. Padahal ini amalan besar. Apa penyebab? Penyebab amalan mereka itu bercampur dengan riya. Maka semua amalan, sebesar apapun itu amalan, kalau dia tidak ikhlas karena Allah, maka amalan itu tidak berkualitas. Itu kali nol. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an mansura. Kami perlihatkan amalan mereka, sholatnya, puasa, semua diperlihatkan. Kemudian apa yang Allah lakukan? Wa ja'alnahu haba'an mansura. Lalu dijadikan debu yang berterbangan. Begitu juga ikhlas dia, tapi tidak sesuai dia dengan tuntunan Nabi, juga tidak berkualitas. Amalan yang tidak sesuai tuntunan Nabi mengatakan, man ada amalan laisa alaihi amruna faqara. Siapa yang melakukan amalan tidak sesuai tuntunan Nabi, walaupun niatnya baik, tujuannya bagus, ya, tapi tidak sesuai dia dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi, sebanyak apapun itu amalan, ya katakanlah sholat ratusan rakaat, ribuan rakaat, tapi tidak sesuai tuntunan Nabi, maka kata Nabi fahuwa rad, maka dia tertolak. Lalu apa yang menyebabkan amalan kita ini berlipat ganda, menyebabkan amalan kita umat Nabi Muhammad ini berkualitas? Satu, yaitu faktornya kembali kepada pelakunya atau orang yang melakukan amalan tersebut. Artinya jemaah sekalian, boleh jadi amalannya sama, dilakukan oleh orang yang berbeda, pahalanya juga berbeda. Contoh, kita barusan semuanya habis puasa, kita semua sama-sama puasa. Tapi apakah pahala puasa yang kita lakukan tadi itu sama semua? Jawabannya tidak. Ada yang mendapatkan pahala yang sempurna yang dijanjikan oleh Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan pahala orang yang sabar bighairi hisab, tanpa batas. Itu siapa mereka? Itu orang yang puasa bukan hanya sekedar menahan haus, menahan lapar, dan menahan berhubung seperti, tapi mereka yang menahan matanya dari melihat haram, menahan lisannya dari berbicara dusta. Karena Nabi mengatakan, "Man lam yada' qawla zur wal 'amal bihi wal jahl, falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'ama wa syaraba." Orang yang berpuasa, kata Nabi, ini orang berpuasa di cerita Nabi, namun dia tidak meninggalkan qawla zur, perkataan dusta, falaysa lillahi hajah. Allah tidak berhajat, tidak butuh fi an yada' ta'ama wa syaraba, dia tinggalkan makan dan minumnya. Artinya apa? Mayoritas ulama menafsirkan maksudnya falaysa lillahi hajah itu adalah tidak ada pahala puasanya. Artinya kalau nanti ditimbang itu nanti di hari kiamat dia berhisab, itu pahala puasanya itu dia cuma sekedar penggugur kewajiban. Dia tidak disuruh mengkodok, tapi terkali ditimbang pahalanya tidak ada. Kenapa? Pahalanya hilang gara-gara dosa yang dia lakukan. Ada pun yang satu puasanya dia tidak perhatikan semua itu, dia masih menggosip, dia masih menggibah dan seterusnya, maka habis pahala puasanya. Jadi tergantung pada kualitas orang yang beribadah. Barusan kita selesai sholat, pahalanya juga tidak sama. Nabi mengatakan, yang sholihu ahadukum min sholati walam yajid min sholatihi illa khushu'ha wa khushu'ha wa sujuduha wa sujuduha illa khushu'ha. Ya, sholat antara kalian selesai dari sholatnya, dia cuma dapat pahala sholatnya separuh, ada yang sepertiga, ada yang seperempat, dan tergantung pada kekhusyuan kita. Jadi berbeda ya, maka kuncinya di sini bagaimana ini kita punya amalan berlipat, kita tingkatkan kita punya kualitas diri, kita perbanyak ilmu kita. Makanya Imam Bukhari membuat bab khusus dalam Sahih Bukhari-nya, ada ilmu qabla qaul bil amal, ilmu dulu supaya berkualitas ini kita punya amalan. Jangan asal ikut-ikutan saja, orang sholat kita juga ikut sholat, orang puasa kita juga ikut puasa. Akhirnya apa? Puasa kita tidak berkualitas.
Kenapa? Karena larangan-larangan yang menyebabkan pahala kita habis kita tidak tahu. Makanya ini perlu kita pelajari. Yang kedua, kembali kepada ya keutamaan tempat. Artinya ada tempat-tempat tertentu yang Allah lipat gandakan padanya pahala. Contohnya masjid. Orang yang sholat di masjid itu berbeda pahalanya tentunya dari orang yang sholat di rumah. Ya, Nabi mengatakan sholat berjamaah khair min sholat di masjid sesuai istrinya derajat. Sholat berjamaah jadi afdal 27 derajat dari 25 derajat daripada sholat sendiri-sendiri. Masjid pun bertingkat-tingkat. Masjid Nabawi 1000 kali lipat, Masjidil Haram 100.000 kali lipat, Masjidil Aqsa 500 kali lipat, Masjid Kuba di Madinah sana itu seperti pahala umroh. Itu bertingkat-tingkat lagi. Jadi orang yang cerdas itu kan tidak cuma memartikan. Makanya saya sangat takjub mendengar pertanyaan ibu-ibu misalnya kalau dia bertanya, Ustaz, mana yang lebih afdal, sholatnya wanita berjamaah di masjid atau sholat di rumahnya? Nah, itu bagus pertanyaan menunjukkan dia ingin tahu mana lebih besar pahalanya dia sholat di rumahnya atau di masjid. Itu menunjukkan dia itu muslimah yang berkualitas, bukan hanya sekedar yang penting sholat. Nah, dia pikir ini tempat bagus, ini tempat mana lebih bagus. Jadi ada sebagian tempat yang ada lebih afdal daripada tempat yang lain. Terus keutamaan pengaruh dari amalan tersebut, semakin besar pengaruhnya, semakin besar pahalanya. Contoh, orang yang bersedekah uang misalnya untuk satu orang itu besar pahalanya. Surah ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, masalah dari yang digunakan dalam sabilillah, kama terlihat dan membantu sana bila diberi sumulatin mi'atu habbah. Jadi kita dilipat 700 kali lipat oleh Allah. Itu sedekah secara umum. Tapi ada sedekah yang lebih besar pahalanya daripada itu. Seperti orang yang infak ke masjid, yang kita sering kenal dengan sedekah jariyah. Selama ini masjid dipakai dan orang sholat di dalamnya, itu pahala semua orang yang sholat di dalam masjid mengalir kepada orang yang membangun masjid. Makanya Nabi mengatakan, ya ada al-khair orang yang menunjukkan kepada kebaikan pahalanya seperti pelakunya. Kaidah fikih mengatakan al-mutasabbib al-mubashir, kaidah fikihnya bahwa penyebab itu sama pahalanya dengan pelakunya. Makanya ada pahala-pahala yang walaupun dia sudah mati tetap dia mengalir. Nah, inilah dinamakan pahala jariyah. Jadi orang itu fakir dia, ternyata ini lebih besar kelipat gandaannya, maka dia memilih yang lebih afdal. Kemudian yang terakhir yaitu perlipat gandaan berkenaan dengan waktu. Ya inilah bulan Ramadan sekarang ini. Bulan Ramadan itu tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Makanya biasanya kalau di 10 malam yang pertama ini selalu tersebar di masyarakat itu hadis bahwa Ramadan itu 10 pertamanya itu adalah rahmat, 10 keduanya adalah ampunan, sepertiganya 10 yang terakhirnya adalah itqun minan nar, yaitu pembebasan dari api neraka. Itu hadis palsu jemaah sekalian. Secara sanad itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Secara mata juga tidak benar, karena Ramadan ini semua bulan ini adalah ampunan, semua bulannya ini adalah rahmat, semua bulan ini adalah pembebasan dari api neraka. Tidak ada kebahagiaan seperti itu. Karena bulan Ramadan ini betul-betul berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Makanya kalau kita perhatikan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan betul itu kita punya pahala. Contoh, orang yang beri makan buka puasa, apa pahalanya? Seperti pahala orang berpuasa itu. Satu orang yang kita kasih makan itu pahala orang itu kita dapatkan juga tanpa mengurangi pahala orang berpuasa tersebut. Bayangkan kalau satu masjid yang dikasih makan, itu luar biasa mengalir pahalanya kepada kita, disebutkan oleh Nabi hadisnya. Sebagaimana juga pahala sholat tarawih bersama imam dilipat gandakan oleh Allah. Oh, hadis Nabi yang mengatakan man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat tarawih bersama imam hatta yansharif sampai imamnya selesai. Ya kalau imamnya selesai paling jam 9 selesai. Kalau di sini berapa biasa? Biasanya pada umumnya jam 9. Jadi tidak perlu kita sholat sampai pagi. Tapi apa kata Nabi? Kutiba lahu qiyamul lailah. Tercatat baginya pahala sholat semalam suntuk. Artinya seolah-olah dia sholat sampai pagi. Itu tentu memenuhi syarat ini, karena man ini kan syartiyah. Terpenuhi syarat dapat pahala, tidak terpenuhi syarat maka tidak dapat pahala. Maka yang pulang duluan tidak termasuk dalam kategori hadis ini. Artinya imamnya masih sholat tarawih, dia bubar duluan. Alasannya nanti sholat witirnya di rumah. Ini tidak tepat dalam melakukan hadis-hadis. Makanya para ahli hadis menjelaskan ini hadis, afdalnya bagi seseorang itu selesai sholat witir
Lalu dia mau bertanya bagaimana kalau tak sholat tahajud sebentar malam pas sahur? Masih boleh kan? Oh, masih boleh. Nabi mengatakan sholat lail masna-masna. Sholat malam itu 2 rakaat, nggak ada pembatasan dari Nabi. Cuma Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memberi suatu batasan untuk sholat witir ini. La witroni fil laila. Tidak boleh 2 kali witir dalam satu malam. Karena ini sama masuk apa larangan Nabi ini? Karena 2 kali witir dalam satu malam itu tidak witir namanya. Karena witir itu sendiri artinya ganjil. Kalau 2 kali witir jadi benar. Karena 3 di sini, nanti sebentar lagi untuk witir 3. 3 tambah 3 berapa? Benar. Nah, witir namanya. Orang yang bilang la witroni fil laila. Maka kalau sudah witir bersama imam, mau ke sholat tahajud silakan, tapi tidak perlu kalau itu dengan witir. Inilah cara penggabungan hadis yang benar. Ini ada ilmunya, Pak. Ada nanti ilmu muhtamul hadis. Jadi fakultas hadis, jadi hadis ini dipelajari ilmu mengkompromikan hadis-hadis yang zahirnya itu kayak bertentangan, tapi bisa dikombinasikan. Nah ini di antara pelipat gandaan. Bayangkan cuma sampai jam 9 jadi sholat. Ada yang 1 juz sampai jam 10 dia sholat, tapi tercatat pahalanya kalau dia memenuhi syarat sampai sholat semalam suntuk sholat sampai pagi. Maka kita gunakan ini kesempatan sebaik-baiknya supaya amalan kita ini berkualitas. Jadi jangan kita cuma pikir yang penting saya sholat. Jangan cuma melihat kuantitas, Pak. Kalau orang yang cerdas, dia ingin amalannya berlipat ganda, maka dia perhatikan ini ya supaya dia berlipat ganda punya amalan. Dan terakhir Pak, yaitu perlipat ganda yang paling besar, yaitu Lailatul Qadar. Itu kita semua tahu. Ini adalah hadiah dari Allah untuk umat Nabi Muhammad, penghibur lara dari Allah untuk umat Nabi Muhammad. Kenapa? Itu tadi kita bilang kita usianya singkat, ya, tapi karena Allah sayang sama kita, dijadikanlah amalan kita berlipat. Bayangkan kalau seumur kita cuma dapat 1 malam Lailatul Qadar saja seumur hidup kita, 1 kali Lailatul Qadar, itu seolah-olah kita beribadah 83 tahun 4 bulan. Itu biasanya tidak 1 kali kita dapat, karena setiap Ramadan itu ada Lailatul Qadarnya. Ya katakanlah 10 kali kita dapat 83 tahun ya 4 bulan ya, kali 10 kali dapat Lailatul Qadar seumur hidup kita, sama dengan 830 tahun, seolah-olah kita beribadah selesai. Maka wajar dengan Nabi, namun akhirul awalun, kita ada umat terakhir namun paling duluan Nabi masuk surganya. Tentu ini bagi siapa yang masa kalian yang mendapatkan ini malam, yang berusaha mengejar ini malam dengan ibadah. Adapun yang tidak peduli, ya mereka sama jadi umat yang lainnya. Adapun yang benar-benar mengambil ini keutamaan, yang ingin amalannya berkualitas, maka kita diberi juga kesempatan yang sama oleh Allah untuk sama dengan umat-umat terdahulu yang usianya lebih panjang daripada kita. Sisa kita mau ambil ini kesempatan atau tidak. Maka dari itulah gunakan kesempatan yang tersisa ini dengan sebaik-baiknya. Jangan kita terlena oleh godaan-godaan, terutama 10 malam terakhir. Banyak godaan-godaan. Kalau Allah kasih diskon pahala, mal-mal juga kasih diskon lebaran. Ya hati-hati ya, ibu-ibu ya siap persiapan ke lebaran, pakai lebaran, akhirnya terbengkalai 10 malam terakhirnya. Kalau mau cari pakai lebaran, pakai persiapan lebaran, jangan di malam, jadi siapnya saja. Karena malam itu waktu yang paling fadilah untuk mencari keutamaan Lailatul Qadar. Barangkali ini bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum.